Materi hari ini yaitu mengenai kertas kerja atau worksheet pada perusahaan jasa. Kompetensi dasar untuk KD pengetahuan yaitu 3.6 menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan kertas kerja atau worksheet untuk perusahaan jasa. KD keterampilan yaitu KD 4.6 menyusun kertas kerja pada perusahaan jasa. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi kertas kerja, kalian diharapkan mampu mengemukakan pengertian, tujuan, dan fungsi penyusunan kertas kerja atau worksheet dengan tepat. Yang kedua, menganalisis akun-akun yang dicatat dalam kertas kerja atau worksheet dengan benar. Yang ketiga, mampu menentukan langkah-langkah penyusunan kertas kerja atau worksheet dengan benar. Yang keempat, mengaitkan data neraca saldo dan jurnal penyesuaian dengan penyusunan kertas kerja atau worksheet dengan benar. Yang kelima, membandingkan hasil posting jurnal penyesuaian di kertas kerja dalam bentuk neraca saldo disesuaikan dengan hasil posting jurnal penyesuaian di buku besar dengan benar. Dan yang keenam, kalian mampu menyusun kertas kerja atau worksheet dengan percaya diri dan tepat. Berikut adalah gambar siklus akuntansi pada sebuah perusahaan. Bahasan kita adalah mengenai kertas kerja. Kalian perhatikan kenapa kertas kerja ada di luar pada tahapan siklus akuntansi sebuah perusahaan. Artinya, kertas kerja ini bukan merupakan tahapan pada siklus akuntansi. Kertas kerja disusun setelah kita menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kertas kerja digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunan laporan keuangan. Pengertian dan tujuan penyusunan kertas kerja atau worksheet. Apa itu kertas kerja? Kertas kerja adalah suatu daftar atau tempat pencatatan neraca saldo, penyesuaian, serta penggolongan akun buku besar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Dikarenakan bentuknya yang dibuat berlajur-lajur, maka kertas kerja sering disebut juga sebagai neraca lajur. Adapun tujuan dalam penyusunan kertas kerja, yang pertama dapat memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Yang ketiga, dapat meminimalisir kesalahan penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah format kertas kerja atau worksheet, yaitu format kertas kerja 10 kolom. Ini format kertas kerja yang sering digunakan pada perusahaan jasa. Kenapa disebut 10 kolom? Karena terdiri dari 5 kolom, yaitu neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, rugi laba, neraca yang masing-masing terdapat kolom debit dan kredit. Jadi ada 10 kolom. Prosedur penyusunan kertas kerja atau worksheet. Pertama, kita mencatat nomor dan nama akun sesuai daftar akun pada kolom nomor akun dan nama akun. Berikutnya, untuk mengisi kolom neraca saldo, kita memindahkan data dari saldo setelah buku besar. Hasil postingnya kita pindahkan pada kolom neraca saldo. Kemudian untuk mengisi jurnal penyesuaian, kita pindahkan dari hasil kita mencatat jurnal penyesuaian sebelumnya. Kita pindahkan pada kolom penyesuaian. Untuk mengisi neraca saldo disesuaikan, mengisinya berdasarkan data neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Berikutnya kita mengisi data pada kolom rugi laba. Kolom rugi laba diisi berdasarkan data neraca saldo disesuaikan, tetapi yang diambil adalah untuk akun nominal, terdiri dari pendapatan dan beban. Untuk kolom neraca, sama kita ambilkan dari data neraca saldo disesuaikan, namun yang kita ambil adalah akun real atau akun harta, aset, hutang kewajiban, dan modal atau ekuitas.
Berikut adalah contoh penyusunan kertas kerja atau worksheet. Yang pertama kita mengisi nomor akun, data nomor akun dan nama akun sesuai daftar akun yang ada. Kita tulis semua pada kolom nomor akun dan nama akun. Berikutnya kolom neraca saldo kita ambil dari data neraca saldo. Nah, ini hasil posting dari buku besar langsung kita pindahkan pada kolom neraca saldo. Tinggal memindahkan saja semuanya. Demikian juga untuk kolom penyesuaian. Kita ambilkan data dari jurnal penyesuaian yang sudah kita susun sebelumnya. Tinggal memindahkan juga sesuai nama akun dan nilai nominal baik di debit maupun di kreditnya. Totalnya pun juga sama. Berikutnya adalah mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, neraca saldo disesuaikan diambil dari data neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Saya contohkan pada akun perlengkapan salon. Pada kolom neraca saldo ada nilai nominal sebesar 1.300.000 di debit dan di penyesuaian ada 500.000 di sebelah kredit. Karena debit dengan kredit, maka nilai yang kita pindahkan pada neraca saldo disesuaikan, kita selisihkan, yaitu sebesar Rp800.000 sebelah debit. Karena lebih besar nilai nominal di debit daripada kreditnya. Berikutnya saya contohkan untuk akun beban gaji. Untuk akun beban gaji, pada neraca saldo terdapat nilai nominal Rp586.000 di kolom debit dan penyesuaian di debit sebesar Rp325.000. Karena debit dengan debit, maka kita tambahkan atau kita jumlahkan, hasilnya kita tulis pada kolom neraca saldo disesuaikan sebelah debit juga. Demikian untuk akun-akun yang lain kita pindahkan sama, kita lihat data neraca saldo dan penyesuaiannya. Kemudian kita total jika sudah selesai dan totalnya antara debit kredit pun harus sama. Berikutnya adalah kita membandingkan hasil posting buku besar dengan neraca saldo disesuaikan pada kolom kertas kerja. Misalkan akun perlengkapan salon, hasil posting menunjukkan nilai debit Rp800.000, maka juga harus sama pada neraca saldo disesuaikan pada kertas kerja sebesar Rp800.000. Demikian untuk akun perlengkapan kantor. Di sini hasil posting debit ada Rp455.000. Maka pada neraca saldo disesuaikan kertas kerja pun untuk perlengkapan kantor harus sama sebesar nilai nominal pada hasil posting di buku besar. Akun beban gaji pun juga seperti itu. Ya, harus sama, di sini tampak Rp911.000 debit dan di kolom neraca saldo disesuaikan pada kertas kerja pun juga harus tampak sama. Berikutnya adalah kita mengisi kolom rugi laba. Seperti yang dijelaskan di awal, kolom rugi laba kita ambilkan data dari neraca saldo disesuaikan. Yang ditulis di sini adalah akun nominal, terdiri dari pendapatan dan beban-beban. Kita pindahkan semua pada kolom rugi laba. Demikian untuk neraca, data yang kita ambil sama masih pada data neraca saldo disesuaikan, namun yang kita tulis di sini untuk neraca adalah akun real, mulai akun harta, kemudian utang dan ekuitas atau modal. Jika semua sudah dipindahkan, kita total. Untuk kolom rugi laba dan neraca, totalnya antara debit dan kredit tidak sama, tetapi selisihnya harus sama antara selisih pada kolom rugi laba dan neraca. Seperti contoh ini, hasil selisih itu dinamakan laba. Kenapa? Karena pada kolom rugi laba, jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debitnya. Artinya, pendapatan lebih besar daripada bebannya. Berikut ini adalah laporan kertas kerja atau worksheet secara keseluruhan dari tahapan-tahapan yang tadi sudah dijelaskan. Demikian penjelasan materi mengenai kertas kerja atau worksheet. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.